I think perhaps we need to open your eyes. Halo Sobat RD, kali ini RD akan membahas film psikopat lagi. Apa itu filmnya? Yaitu Inchison. Film ini dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan satu keluarga memiliki kelainan, yaitu psikopat. Seorang kakek tua berprofesi seorang dokter tetapi memiliki jiwa psikopat sehingga setiap pasiennya akan menjadi korban kegilaannya. Film diawali dengan berita surat kabar yang menyatakan seorang dokter mantan ahli bedah yang bersembunyi untuk menghindari hukuman. Karena telah mengubah pasien menjadi boneka lumpuh. Ia dituduh telah melakukan sebuah operasi dan pembunuhan yang gagal di California. Insiden ini dikatakan telah terjadi selama periode 4 tahun. Praktik berbahaya, perilaku tidak etis dan prosedur sesat yang sengaja dilakukan terhadap lebih dari 13 pasien. Perburuan besar-besaran ahli bedah plastik berlanjut. Diawali di mana seorang wanita yang menjadi korban dari kegilaan dokter psikopat ini yang menangis histeris saat melihat wajahnya di cermin. Di sisi lain seorang beauty blogger bernama Alexa sedang gugup dan ketakutan pada saat akan menjalani operasi plastik di salah satu tempat operasi plastik. Alexa langsung saja membatalkan dan meminta maaf kepada dokter. Karena tak sanggup untuk memulai operasi tersebut. Alexa pun meninggalkan tempat itu dan menuju ke rumah pacarnya, yang bernama Matt. Pada saat Alexa dan Matt tahu kalau BK adiknya Alexa kabur dari klinik rehabilitasi, mereka langsung menemuinya dan menasehatinya agar bisa menjadi lebih baik. Keesokan harinya Alexa dan Matt mengajak BK bermain di rumah teman musisinya yaitu Kelvin. Kelvin yang rencananya ingin memperkenalkan lagu terbaru dari Trinity pacarnya Kelvin yang hasil rekamannya ada di laptop Kelvin. Ternyata hilang dan yang menghilangkan laptop itu adalah Kenny. Kenny adalah sahabat Kelvin. Mereka pun melacak keberadaan laptop itu melalui aplikasi pelacak di handphone, dan lokasinya pun ditemukan. Tapi anehnya tak seorang pun di antara mereka yang pernah ke tempat itu. Kenny pun sendirian menuju ke tempat itu dan terlihat rumah itu tampak sepi. Hanya ada seorang nenek yang sedang menonton televisi. Ketika nenek itu keluar dan berkata, "Ada yang bisa saya bantu?" Kenny pun menjawab tapi nenek itu selalu memotong pembicaraan Kenny. Dan mengajak Kenny masuk ke dalam rumahnya karena di luar sangat dingin. Hari sudah malam. Kenny akhirnya memutuskan untuk mencari laptopnya di dalam rumah itu. Kenny pun melihat seorang bocah yang sedang memeluk laptop itu. Bocah itu pun kabur. Kenny mengejarnya hingga ia menemukan suatu tempat yang aneh di dalam rumah itu. Ia pun melihat seorang wanita yang dikurung. Dan ternyata, wanita itu adalah korban dari dokter psikopat yang selama ini dicari-cari. Kenny pun segera ingin menolongnya. Tapi tiba-tiba muncul seorang pria bernama Philip, yang bertubuh menyeramkan di belakang Kenny. Dan kemudian, Kelvin dan teman-temannya yang sudah terlalu lama menunggu khawatir dengan keadaan Kenny yang sama sekali tidak ada kabar. Dan memutuskan untuk pergi mencarinya di tempat itu. Saat tiba, mereka melihat mobil yang dipakai Kenny. Mereka pun keluar dari mobil. Kecuali BK yang tinggal di dalam mobil. Untuk berjaga-jaga menelpon polisi jika mereka belum balik dalam 10 menit. Lalu mereka berempat menghampiri rumah itu dan disambut sama nenek itu lagi yang bernama Grammy. Yo, Kenny! You in there? Kemudian muncul seorang pria tua dan mengajak mereka masuk sambil menunggu Kenny yang katanya yang berada di lantai atas kamar mandi.
Berpindah di mana BK sedang mendengarkan lagu dan tiba-tiba pintu belakang mobil terbuka sendiri. BK pun keluar dari mobil mengecek. Tiba-tiba bocah yang bernama Timothy itu muncul di belakang BK bersama Philip kakaknya. Sementara itu Kelvin dan teman-temannya sedang menikmati minuman yang disajikan. Lalu pria tua itu memperkenalkan dirinya yang bernama Dr. Jeans. Yang ternyata dialah dokter psikopat itu. Matt mulai kesal karena sudah menunggu cukup lama dan menyuruh dokter itu untuk membawakan Kenny dan laptop yang ia cari. Kemudian dokter itu datang membawa Kenny yang duduk di kursi roda dan sudah tak bernyawa. Mata dan pipinya sudah dibedah. Kelvin dan teman-temannya yang melihat keadaan Kenny langsung kaget menangis dan marah. Kelvin pun segera memukul dokter psikopat itu tapi Philip tiba-tiba datang dan memukul Kelvin lebih dulu hingga pingsan. Matt yang minumannya dicampur obat bius langsung jatuh dan tak sadarkan diri. Alexa mendekati Matt dan disuntik bius oleh dokter psikopat itu. Dan Trinity yang hendak menolong Kelvin juga dihadang oleh Philip. Dan terbentur hingga pingsan. Prepping for surgery. Kelvin yang sudah sadar berada di bak mandi yang dipenuhi es. Menangis histeris setelah melihat kedua kakinya yang sudah bunting. Dan hanya bisa ngesot. Lalu dokter psikopat itu menyeretnya ke ruangan bedah. Untuk mengambil bagian-bagian tubuhnya. Berpindah ke Alexa. Di mana Alexa dan Matt juga sudah sadar dan terikat dengan tali. Lalu si bocah itu datang dan mengajak Alexa bermain. Alexa menerima ajakannya dengan syarat harus membebaskannya. Tapi bocah itu hanya mau membebaskan Alexa saja. Alexa berjanji kepada bocah itu bahwa dia akan kembali untuknya. Alexa pun keluar dan berlari dari rumah itu untuk mencari bantuan. Sayangnya ia bertemu dan meminta bantuan kepada wanita yang bernama Marcia. Anak dari dokter psikopat itu. Alexa pun disuntuk bius dan dibawa kembali ke rumah itu. Sementara itu Matt yang telah berhasil membebaskan dirinya sendiri dari ikatan. Bertemu dengan BK yang sudah kesulitan untuk berjalan. Ia pun dirangkul oleh Matt dan ketika mereka tahu di mana teman-temannya berada, mereka langsung menemuinya. Di saat mereka tiba, mereka melihat Kelvin yang entah keadaannya sekarang bagaimana. Kemudian Matt melepaskan ikatan Trinity yang sudah berada di atas ranjang bedah. Tiba-tiba Philip datang dan memukul Matt dari belakang hingga jatuh dan terluka. Trinity yang sudah bebas langsung mengambil pisau bedah yang ada di dekatnya. Dan langsung menusuk punggung Philip. Tapi dokter psikopat itu juga muncul dari belakang dan langsung mengiris leher Trinity hingga tewas. BK yang sulit berjalan tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menangis melihat keadaan teman-temannya. Kemudian Philip datang membawa Alexa yang sedang duduk dan terikat di atas kursi roda. Tampaknya Alexa sudah dioperasi plastik oleh dokter psikopat itu. Kemudian dokter tersebut menyuntikkan anestesi kematian yang sudah terluka parah. Lalu mengambil alat pemotong yang katanya sudah ada di keluarganya selama beberapa generasi dan belum pernah digunakan selama ratusan tahun. Dengan senangnya dokter psikopat itu memotong lengan Matt. Alexa yang terikat di atas kursi roda hanya bisa menangis. Dan menyaksikan lengan pacarnya dipotong.
Kemudian dokter psikopat itu melepaskan pengikat Alexa dan berjalan mendekati pacarnya sambil menangis. Sementara itu terlihat dia secara diam-diam meraih sebuah pisau bedah dan menusuk mata Philip dengan pisau. Shut up, bitch! No! No! My beautiful boy! Dokter psikopat itu pun marah dan mencekik BK hingga tewas. Alexa pun tak tinggal diam melihat adiknya dicekik. Ia langsung menusuk punggung dokter psikopat itu dan lari meninggalkannya. Di saat Alexa membuka pintu, ia bertemu dengan Marcia dan langsung saja Alexa menancapkan pisau bedah itu ke leher Marcia. Kemudian ia berlari mencari pintu keluar. Philip yang melihat keadaan saudaranya tewas pun teriak dan semakin geram. Hingga ia menangkap dan mencekik Alexa di dekat pintu. Tapi bocah itu datang dan justru menolong Alexa dengan cara menggigit kakaknya sendiri. Alexa pun bebas dan terus berlari keluar meninggalkan rumah itu hingga ia ditolong oleh sepasang kekasih. Dan membantu Alexa naik ke mobilnya. Tapi mereka dihadang oleh Philip bersama dokter psikopat itu. Sepasang kekasih itu pun menjadi korban selanjutnya. Kejadian itu dilihat seorang pemuda sambil merekamnya. Tapi lagi-lagi Philip datang dari belakang dan menghabisinya. Alexa yang masih berada di dalam mobil langsung tancap gas dan kabur meninggalkan tempat itu. Ternyata bocah itu ikut bersama Alexa dan siap menepati janjinya ke bocah itu. Dan scene pun berakhir di mana dokter psikopat itu tampak senang karena telah mendapatkan pasien baru yang siap ia kerjakan. Begitulah akhir cerita ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton dan semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rizkinya. Sampai jumpa lain waktu. Bye. I think perhaps we need to open you up to this.